Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ibu dan bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Tak bosan-bosannya kita sebagai hamba Allah mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada kesempatan ini, pada tahun ini, alhamdulillahirabbil alamin, di Masjid Muslimin Jalan Nusantara kita diberikan kesempatan oleh Allah, dibukakan hati oleh Allah untuk melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyaknya rahmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmatku, menghitung rahmatku, la tuhsuha, tidak akan sanggup engkau untuk menghitungnya. Seterusnya salawat dan salam terulang kita kirimkan kepada pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana yang tidak mengucapkan sayyidina? Ya tak apa-apa. Bagaimana yang mengucapkan sayyidina? Ya alhamdulillah. Contoh protokol tadi mempersilakan saya ke depan ini Ibu Ustazah Afridayanti. Bukannya dia mengatakan dipersilakan kepada Afridayanti, tidak kan? Saya pun tidak ingin dimuliakan di sini, tetapi orang yang menyebutkan Ustazah Afridayanti. Jadi banyak-banyak kita mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak kepada protokol yang telah memberikan saya waktu di sini, dan yang saya hormati kepada Ibu Lurah. Selamat datang Ibu Lurah yang telah membuka acara kita hari ini. Mudah-mudahan acara kita selanjutnya berlanjut hendaknya. Dan terima kasih kepada Bapak apa? Yang ganteng? Pak RW. Bapak RW yang mantan ganteng? Bapak RT. Nah, dia kan ada yang ganteng, ada yang mantan ganteng ya. Jangan bersedih pula Ibu nih. Terima kasih Bapak RT, Bapak RW yang telah memberikan kata sambutan hari ini. Sebenarnya umat Islam ini tidak usah kaku ya Pak ya. Umat Islam itu tidak usah nunduk-nunduk kayak gini, kayak orang ketakutan, kayak orang dikajar maling, tidak usah. Kita ini fair gitu ya. Coba lihat Bapak dan Ibu, orang-orang yang memakmurkan masjid hatinya akan ceria dan gembira. Mungkin saya udah 16 tahun di Duri Pak. Kampung saya di Solo, tepatnya Kota Baru Solo. Nama saya Afridayanti. Nanti kalau Bapak RT atau Pak RW melihat di YouTube saya, lihat Ustazah Afridayanti, jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe ya. Dan yang termulia sekali kepada anak panti asuhan kita, anak panti Al-Huda, selamat datang. Mudah-mudahan anak panti ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, murah rezekinya hendaknya. Amin. Amin. Itulah perkenalan saya sedikit ya. Ibu, Pak RT, Bu Lurah dan Pak RT, sebelum saya menyampaikan tausiah di depan ini, saya susun jari yang sebelum. Saya duduk di depan ini bukanlah saya yang pintar, bukanlah saya yang hebat, bukanlah saya yang dituakan, tetapi saya kebetulan diberikan kesempatan hari ini. Jadi tidak etis rasanya saya kalau memberikan tausiah di depan bapak-bapak gitu. Hari ini saya tidak memberikan tausiah Pak, kita hanya sekedar sharing kemudian menukar ilmu kita. Hari ini pengajian kita judulnya Hukum dan Manfaat Maulid
Ya gimana pula nggak setuju, kan saya yang ngasih ceramah. Ada yang nggak setuju ya pulang. 16 tahun saya di Duri, merantau dari Sumatera Barat ke sini dari kota Solo. Maaf ya Pak ya, saya belum pernah tausiah yang pakai mikrofon di masjid ini. Belum pernah. Kalau tausiah ibu-ibunya sering, kemudian kami sekedar tausiah biasa aja. Kalau yang tausiah apanya saya tidak ada. Dan kebetulan kemarin ini saya dipersilakan oleh Ibu Ketua wiridnya untuk memberikan tausiah di sini. Apakah hukum? Nah, apakah hukum dan manfaat Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan dengan pengajian kita ini nanti jangan ada yang saling menyalahkan, jangan saling menuduhkan masing-masingnya. Coba ibu bertanya kepada anak panti yang soleh-solehah nih, anak panti soleh-solehah, apa itu maulid nak? Siapa yang tahu maulid? Kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Muhammad. Apakah anak ibu ya? Silakan ibu lurah, selamat jalan menuju Bengkalis. Kita lepas ibu lurah kita sebentar dulu ya. Sekalian dengan Pak RT juga berangkat ya. Pak RT, Pak RW. Pak RW udah ya. Assalamualaikum Pak RW. Rupanya enggak Pak RT berangkat ya. Anak-anak ibu, apa itu maulid tadi nak? Kelahiran Nabi 30 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 30 tahun ke atasnya ya Pak ya, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kelahiran Nabi Muhammad ini udah ada tanda-tandanya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa di depan Ka'bah. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, utuslah seorang Nabi dan Rasul yang dilahirkan di kota Mekah ini. Nih, kelahiran Nabi ya nak ya. Sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam gembira atas kelahiran Nabi. Kenapa kita tidak gembira dengan kelahiran Nabi? Bagi orang, maaf ya Pak, sekarang ini kita buka kulit tanpa isi aja. Boleh saya berbicara seadanya? Boleh saya mengatakan yang sesungguhnya? Ya. Qulil haqqi walau kana murran. Sampaikanlah kebenaranmu itu walaupun pahit sekalipun. Maaf, ada yang mengatakan hukum maulid Nabi ini adalah bid'ah. Pernah dengar? Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah, tapi kita memperbuatnya. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu semuanya, kepada anak-anak panti, dengar anak ibu ya nak, pernahkah Rasulullah itu azan? Coba siapa yang pernah dengar Rasulullah azan? Mendengar berita azan Rasulullah aja pernah nggak? Nah, apakah setiap 5 waktu sehari semalam kita azan itu bid'ah? No. Saya bahasa Inggrisnya gitu Pak. Kadang-kadang kita membid'ahkan sesuatu itu baru dapat hadis 3 ayat sekian ayat udah pandai membid'ahkan. Nah, hadis 3 dapatnya Pak. Ayat sekian puluh tuh bid'ah. Mau diinjo senangkan masuk surga besok pagi? Kayaknya kita mau masuk neraka aja. Kalau kita berdiri sekarang ini, saya coba berdiri ya Pak ya. Saya berdiri ya Pak. Dari ujung rambut saya sampai ke bawah ini bid'ah. Kenapa saya katakan bid'ah? Tidak ada di zaman Rasulullah pakai baju mahal semahal ini, semahal yang saya pakai. Tidak ada. Nah, itu Pak RT tadi datang ke sini pakai mobil. Nah, apa? Orang pakai mobil datang ke sini, apakah itu bid'ah? Maaf saja ya, bukan saya membanggakan diri ya Pak. Sekarang awal kita melaksanakan maulid Nabi besar
terpecah belah menjadi 73 bagian. 73. Yang satu menyalahkan yang lain, seakan-akan mereka paling benar. Tapi bukanlah kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah junjungan kita. Tidak pernah Rasulullah merasa paling benar. Udah ada jaminan Rasulullah masuk surga. Awak selalu ada jaminan masuk surga lain. Baru dapat ilmu masalah bid'ah, minta lo masuk surga Firdaus, ya Allah. Allah Akbar. Jadi maaf saja ya, kalau orang yang tidak percaya dengan maulid Nabi, maulid hari kelahiran Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi, menyambut hari kelahiran Nabi, bahagia dengan hadirnya Nabi. Bagi orang yang tidak percaya, mohon maaf, berarti tidak percaya atas kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW dan makir dari agama Islam. Itu aja. Kalau tidak percaya itu. Nah, jadi kadang-kadang kita ini aneh, Pak. Jangkui baru 2 lay. Nah, jangkui baru 2 lay, ilmu baru sagini. Maaf ya Pak ya. Sarankan jangkui. Tapi kan pendek jangkui apa? Nah, sedangkan jenggot menantu ambo selabe Pak. Menantu ambo segiko jangkuinya. Masya Allah. Tapi maulid Nabi dia. Jangan gara-gara janggui awak tak bisa maulid Nabi. Heran. Cuma janggui segini itu kan dibangga-banggaan betul lah. Nah, betul lah. Jadi ilmu kita sedikit. Saya sebelum berbicara di depan ini, sebelum saya berkoar-koar di depan ini, saya sudah terlebih dahulu belajar kepada orang yang lebih pintar daripada saya. Kenal dengan Ustaz Hadi Hidayat? Kenal. Berapa juz hafalannya? 30 juz. Sampai di ujung-ujung ayat sebelah kiri kanan atas dia tahu. Beliau mengatakan orang yang tidak percaya maulid Nabi itu Hadi Hidayat tonton lebih kokoyok. Dengar kata lima itu senene. Orang yang tidak percaya maulid Nabi kata paman ambo Hadi Hidayat tua keluarlah dari Islam katanya. Katanya ndak ambo minum sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, ilmu kita ini maaf ya, ilmu kita ini baru segini. Ketika air ketika terunjuk kita celupkan ke dalam air segini ilmu kita. Banyak yang akan kita bahas lagi daripada memperdebatkan acara maulid Nabi banyak lain. Didiklah bini awak. Suruh orang ke masjid, suruh orang menuntut ilmu, suruh orang berzakat. Iko indah dari zaman Katumba sampai zaman Marica maulid aja diperdebatkan. Nah, begitu ya. Jadi suri tawadan Rasulullah SAW. Sekarang ini kita tidak akan membahas lagi tentang siapa ibunda Rasulullah, pasti semuanya udah tahu. Rasulullah itu kapan orang tua beliau meninggal dunia kita udah tahu. Tapi sekarang yang akan kita bahas acara maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlakul karimah Nabi Muhammad. Akhlaknya itu yang kita contoh. Kalau kita tidak memperingati hari maulid, anak-anak sekarang lupa dengan Rasulullah. Nggak tahu dia bagaimana akhlakul karimah, suri tauladan, uswatun hasanah yang baik Rasulullah itu gimana sih? Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini ketika zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah? Apa itu zaman jahiliyah? Di mana kaum perempuan ini itu dijajah. Nah, ini contoh lagi Pak, banyak yang akan saya sebutkan contoh. Kebetulan waktu diberikan kepada saya jam 3 kurang 10 menit. Nah, dan karena nanti jam 3 saya ceramah juga di Gapura. Sampai di mana pengajian kita? Di zaman jahiliyah. Kaum perempuan ini di zaman jahiliyah nggak ada harganya. Setiap perempuan dilahirkan ada dikuburkan hidup-hidup, maka terjadilah asbabun nuzul ayat. Jadi kita harus tahu sebab-sebab turun ayat, asbabun
perbedaannya masing-masing itu ada berbeda. Apakah boleh? Boleh. Perbedaan itu adalah rahmatul lil alamin. Nah, yang tidak boleh memihak ke suatu paham, tidak boleh. Kalau ada orang maulid Nabi, ya hadirilah. Siapapun yang berada di lingkungan ini yang mendengar kupingnya maulid Nabi tidak masuk ke dalam masjid ini, berarti dia tidak percaya atas kenabian dan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu aja. Nah, jadi kita itu tidak pengajian awak dong, itu tidak paham awak dong. Awak haram maulid Nabi, awak tak masuk ke masjid dong. Itu yang tak boleh. Masuklah kemanapun masuklah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ini ajalah amalkan lagi. Tidak usah kita berbeda-beda pendapat, itu tidak usah. Nah, hendaklah ada golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Saya selalu tekankan bahwa yang memerangi umat Islam itu bukan orang Nasrani, Pak. Yang memerangi umat Islam, yang tak suka kepada umat Islam adalah umat Islam itu sendiri, berpecah belah. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW mau menembuskan nafas yang terakhir, tersandar beliau di pangkuan putri beliau. Apa yang beliau pikirkan? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kenapa beliau memikirkan umatku? Beginilah umat akhir zaman, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Ada suatu masjid, saya tidak menyebutkan masjidnya di mana, karena setiap hari saya pergi dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah. Ada suatu masjid dibikin suatu kelompoknya. Kalau bukan orang golongan dia masuk ke dalam masjid itu, setelah kita sholat ya Pak ya, kita sholat di sana dipelnya Pak, lantainya Pak, hati lawak daripada kaki ampe Pak. Astagfirullah. Nah, padahal masjid ini adalah kaum muslimin dan muslimat punya. Pak ya, awak ke Sumatera Barat sembahyang awak di jalan lay di pelurang. Astagfirullah, kayak malaikat banala ya Allah, kayak suci banala. Jadi ada yang mengatakan, nih, perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah. Ini perbedaan-perbedaan ya. Apakah betul? Iya betul. Kalau ada rumah lebih baik dalam kamar. Lihat dulu kamar dalam rumah. Kok ada dalam kamar tuh padusi sholat. Kalau masih ada dalam kamar itu lemari, ada dalam lemari itu padusi sembahyang. Dalam lemari itu sembahyang. Nah, kapan itu? Ketika zaman jahiliyah. Nah, perempuan ini hina, tak ada harganya sama sekali, sembahyang di rumah saja. Kenapa? Karena ketika perempuan keluar rumah diperkosa. Ibu-ibu datang ke masjid muslimin kok tadi lain diperkosa orang. Ibu minta diperkosa, sih tidak laku ledong. Jadi jangan sempit kita berpikir apa dusi sembahyang. Ambo cari ini dari masjid ke masjid, beberapa masjid di Kota Duri ini ala banyak dan sepi dek padusi. Padusiku tahu Pak RT dan Pak RW, padusiku adalah bunga. Tanpa kami tidak ada ceria dunia. Tak ceria dunia kalau tidak ada kami. Nah, cukup kalau yang bahagia ceramah laki-laki pasti Pak RT dan Pak RW lah pulang dari itu. Tapi karena penceramahnya perempuan, batahan diri dia lawan corona, batahan jelas kayak gitu. Nah, di zaman jahiliyah, di zaman Romawi kuno, itu perempuan ini tidak ada harganya sama sekali, benar-benar tidak ada harganya. Bahkan ketika di zaman Romawi kuno, kalau perempuan mau menikah, merangkak dari rumahnya itu sampai ke rumah calon suaminya, ditaruh kaki di dekat kepala suami istrinya itu, dikatakan sebagai ijab kabulnya, kamu sah menjadi istriku, gitu Pak.
Nah, kalau sekarang kaum perempuan ini diberikan hadiah yang luar biasa oleh Rasulullah. Apa hadiahnya? Surga itu terletak di bawah telapak kaki. Itu yang perlu. Bagaimana sosok Rasulullah ini memuliakan seorang perempuan, itu yang akan kita tiru, Pak. Dan bagaimana Rasulullah itu mengajarkan menjadi suami yang baik, suami yang suri tawadannya yang luar biasa. Dan apa kata Rasulullah? Sebaik-baik suami, sebaik laki-laki adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Lain itu Pak RT, Pak RW. Hah? Lain lah. Kita belum bisa lagi mengatakan kita itu orang yang baik sebelum kita baik terhadap. Muliakanlah istrimu. Jangan istri itu nggak boleh kemana-mana. Nggak dibawa shopping-shopping. Bawa ke kami shopping ke Pak. Nah, kamansi ku jadi lah tak pelanjong pun dah naik kurus eskalator sejadilah sana hati kami itu Pak. Baik-baik sama istri, sama hati. Tak apa kalah anak-anak. Sama hati naik. Ibu kalau dari kamansi Pak, ambo bakal ceramah situ kebetulan eskalatornya kan lebih duit dari ayo. Ambo naik turun seseorang. Nah, lalu hati bahagia. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menggambarkan. Kita kan bertanya-tanya nih, bagaimanakah kehidupan Rasulullah itu, bagaimanakah kehidupan rumah tangganya. Itu yang kita tiru, bukan mengkaji bid'ah tuh do. Simpan adalah matiku kini gua. Aku berang boleh kok. Ambo sekali itu baru ceramah di sekolah. Jadi apa suri tauladan Rasulullah SAW itu adalah orang yang terbaik menjadi suami. Beko suntikan untuk ibu-ibu adalah tuh mah yang kadang hati ibu dibela. Perlakukanlah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Nabi Muhammad SAW kalau dalam rumah tangga beliau tidak segan membantu istrinya, tidak segan. Kalau kita dek orang Minang ya Pak ya, mungkin banyak, tapi orang Minang inilah banyak dan baru banyak dan tobat dan kalau sempat laki-laki mencuci rumah di Minang di kampung Ambo, cari salah bini cek lain. Awak kan jadi tukang sasak. Kamu boleh tuh. Cari bini cek lain awak kan tukang sasak. Sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan mencari tukang cuci, bukan mencari tukang masak. Kalau tukang cuci, pai laundry. Kalau tukang masak, pai kan? Ke kafe bagailah. Kita mencari di sini. Bisa kita berbimbing tangan di dalam rumah tangga. Dan apa kata Rasulullah? Rumah Rasulullah itu tidaklah sebesar rumah kita. Rumah kita ada yang berapa kamar? Kalau orang kaya cepron di situ ada 8 kamar rumahnya. Tetangga ambo 3 balai kamarnya kosong ke 3 balainya. Kadang-kadang mau bazir orang nampak yang bo. Ini kan nampak yang bo kini. Kadang-kadang saya berdiri di depan rumah orang yang cantik, mereknya dijual lama di muka rumah tua. Nah, apakah itu mereka yang dikatakan bahagia? Tidak. Apa kata Rasulullah? Rasulullah ini rumahnya sekian kali sekian meter, tapi terucap di bibir Rasulullah, baiti jannati. Rumahku laksana surga bagiku. Tapi rumah itu ampe kamarnya 3, kamar mandinya model neraka di dalam. Kenapa? Karena batin tidak disirami dengan agama. Ketahuilah ibu-ibu yang datang ke masjid ini, mudah-mudahan ramai besok masjid muslimin. Saya doakan, amin. Pak RT, imbau ibu-ibu biswa. Orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid, gitulah. Kan ada pengajian tadi, sebelumnya saya katakan bahwa perempuan ini dilarang ke masjid. Adakah hadis yang mengatakan membolehkan perempuan ke masjid? Ada. Apa kata Rasulullah? Kalau perempuan ini mau datang ke masjid, sebaik-baik saf adalah saf paling 8. Berarti batino ada ke masjid kok. Jadi larang-larangnya penusi ke masjid lain. Kalau ingin melarang, laranglah penusi gosip. Itu pendukung ke masjid. Orang-orang munafik itu adalah orang yang menghalang-halangi orang-orang untuk ke masjid. Kalau bini awak pemalai ke masjid, jangan bini orang mau dilarang ke masjid.
ini awak kan pamali. Dan orang mau dilarang kan? Begitu galaknya anak panti itu cari ambung. Senang ambung. Nah, kan senang kan? Apakah maulid Nabi ko baloso? Nah, baako mau kicen tak baloso. Orang yang datang ke masjid ini hati senang sadonyo. Betul Bu? Hai senang hati Ibu japak ke? Lupa hutang masing-masing. Lah senang hati ko tadi kan? Kemudian ada yang mengatakan suara itu aurat, kan banyak terjadi sekarang ini perbedaan-perbedaan. Maaf, kami sekarang ini dibatasi untuk tausiahnya di masjid. Ada beberapa masjid tidak menerima kaum perempuan untuk ceramah. Ibu tiang bu. Maaf kok itu, karena suara perempuan ini adalah aurat. Alah, iyo, ayo suara aurat, iyo. Tapi suara yang bagaimana? Suara yang mendayu-dayu. Lah, contohnya mereka, Pak RT, aku yang aurat. Astagfirullah, kan? Pak RT, maaf Pak RT, aku udah gitu, Pak RT. Nah, jadi semenjak saya ceramah, saya tausiah ini udah mulai dari kelas 2 MAN, sekolah madrasah aliyah saya ceramah. Alhamdulillah setelah saya ceramah di depan bapak-bapak seperti ini ya, agak surang yo ndak ado nang kane ati kambo ketipu ambo ceramah dong. Oh. Pak orang kakane ati bantu ambo mato ngadang teka itu ndak mendayu-dayu. Jadi jangan pinci kita. Banyak ada gunanya kalau perempuan itu berdakwah penuh dengan kelembutan, penuh dengan sentuhan kalbu. Apa sentuhan kalbunya? Rasulullah ini mempunyai sifat yang luar biasa terhadap anak yatim. Dimuliakan anak yatim. Coba ibu bertanya nih kepada anak panti Al-Huda ya. Sudah pernah diundang sebelumnya selawatan di sini kan? Belum. Sekarang ini baru diundang. Kalian gembira atau bersedih? Nah, sana hatinya. Beko Pak RT aja pipi di murid surang. Karena hatinya alhamdulillah. Inilah payah berselawat ya tadi. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilu yatim fil jannah wa kadha. Saya dengan orang yang menyayangi anak yatim di surga nanti dekat bagaikan dekatnya jari tunjuk dengan jari tengah. Dake Rasulullah kuju anak yatim. Betul aman ya nak ya 10.000 surang menyikik cek lain kan. Dari Pak RT yo pulo, dari Pak RW yo pulo. Masya Allah, kok tahu kakak Iko dan tadi tak sipit di depan dia loh. Masya Allah, luar biasa. Sebentar lagi waktu diberikan kepada saya. Nah. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang yang beriman. Ketahuilah Ibu, suatu hari nanti kita akan menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau kita mau meninggal dunia, kita mau sakratul maut, malaikat maut datang dan mampir ke masjid yang terdekat dari rumah kita. Pak RT di mana rumah? Belakang kok, akamari kok malaikat mautnya Pak RW? Di samping tuh. Nah, datang kemari kok malaikat mautnya. Ibu-ibu juga di sini. Apa kata malaikat maut berbincang-bincang dengan masjid muslimin Jalan Nusantara? Wahai masjid, saya akan mencabut nyawa Pak RT. Enggak Pak RT, bukan Pak RT. Bukan Pak RT, bukan Pak RT. Astagfirullah, panjang lalu Pak RT ya Allah. Salah ampun Nabi ya Allah. Jangan marah Bu, jangan berang ya Bu. Ambo secara langsung kok. Lah. Wahai masjid, saya akan mencabut nyawa Fulan bin Fulan. Nah, Fulan bin Fulan itu bisa jadi Ibu Ita, Ibu Mira, pokoknya Fulan bin Fulan. Bagaimanakah pendapatmu? Saya akan mencabut nyawanya nih. Kita udah sakratul maut nih Pak RT. Udah sakratul maut. Kalau sakratul maut ini kita nggak ingat lagi dengan istri, walaupun istri yang kedua cantiknya luar biasa, kita nggak ingat lagi. Datang malaikat maut. Berbincang-bincang dengan masjid. Wahai masjid, saya akan mencabut nyawa Fulan bin Fulan. Bagaimanakah pendapatmu? Menjawab masjid, kalau engkau ingin mencabut nyawa Fulan bin Fulan, cabutlah dengan pelan-pelan.
dah. Lah, bagaimana yang tak ikut bersandar di masjid? Menjawab tiang masjid, kalau engkau ingin mencabut nyawa fulan bin fulan, cabutlah dengan pelan-pelan, karena tiang ini menjadi saksinya. Cari tiang cepet. Menjawab lantai masjid, semuanya menjawab, cabut dengan pelan-pelan. Makanya ada orang yang meninggal dunia sepertinya tersenyum karena kakinya melangkah ke masjid. Kita duduk aja di masjid dapat pahala, duduk aja dapat pahala. Tidak berzikir kok, duduk sama matuang tengah tuang. Tak ada, apa pikiran bu? Tak ada. Apa kena bu? Tak ada. Dan duduk saja si koyo, dapat pahala. Tapi kalau orang-orang yang tak pernah datang ke masjid, kalau kita nggak mau datang tiap hari, datanglah sekali seminggu, jadilah. Nggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Nggak bisa sekali sebulan, sekali lah setahun Idul Fitri atau Idul Adha. Nggak bisa sekali setahun, sekali seumur hidup. Alang mati, babau ka masa jiwa, lamyo kocong diurang. Apa kata masjid? Saya akan mencabut nyawa fulan bin fulan. Bagaimana pendapatmu? Menjawab seluruh tiang masjid ini ada ndak kenal juinya dong. Maksud ndak kenal? Rumahnya kan di samping masjid, ada kayak rumah Pak RT tuh, dan kayak rumah Pak RW. Iyo ndak pernah datang ke masjid iko dong. Arah duit salah nyawa itu. Makanya ada orang yang meninggal dunia kayaknya mati tagang begitu. Jadi banyak-banyak datang ke masjid, makmurkanlah masjid. Saya sungguh terharu waktu baru datang tadi, Masya Allah, belum pernah saya dengar selawatan di masjid muslimin. Ketika saya dengar, menetes air mata saya, teringat akan Rasulullah SAW dalam dakwah beliau. Sungguh luar biasa kalau kita ingat lagi bagi ibu yang udah pernah pergi ke Baitullah, yang udah pergi haji dan umrah, pasti di sana kita akan menangis. Ketika kita telusuri jalan dari Mekah sampai ke kota Taif. Kota Taif itu adalah kota di mana tempat Rasulullah itu berdakwah. Jadi tugas dakwah ini udah ada semenjak zaman Rasulullah. Dakwah yang pertama Rasulullah itu dakwah sembunyi-sembunyi. Aiku kini ko dibawa ke zaman itu anak-anak lah berdakwah gini model itu. Ada lu pengajian Pak. Dakwah Rasulullah itu kan sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah dari rumah ke rumah, toko-toko pintu, tok. Kini tak perlu toko-toko pintu jamaah ya dong. Ku ada mikrofon, pagi aja datang kemari. Kita tidak akan pernah menjadi Rasulullah. Kita tidak akan pernah bisa meniru bagaimana Rasulullah itu sepenuhnya, tak bisa dong. Ingin meniru Rasulullah, berkredit oto. Rasulullah mengkredit oto, kecilnya taat beragama. Tapi meniru Rasulullah, janggui sengenek baru. Ambo jangguinya nan buah paulangan gini bapaknya. Nah, jadi kalau kita telusuri jalan dari Mekah ke kota Taif, di kota Taif itu Masya Allah luar biasa perjalanan Rasulullah dengan onta beliau, kiri dan kanan padang yang tandus, tidak ada pohon kayu satu pun. Sampai di kota Taif itu Rasulullah dilempar dengan batu, dilempar. Siapakah yang menegakkan dakwah Rasulullah SAW? Yaitu istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Sekian lebih dari satu Siti Khadijah istri Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saya nanti di yaumil mahsyar, kalau dapat istri saya Khadijah juga lah ya Allah. Kenapa? Kenapa bukan dengan Siti Aisyah yang gadis? Kenapa beliau memilih seorang janda? Khadijah ini seorang janda kaya di Jazirah Arab. Seluruh harta beliau habiskan untuk agama Allah. Bahkan ketika Siti Khadijah menyusukan anak beliau, nggak keluar air susu lagi, Bu. Apa yang keluar? Air darah yang keluar dari susu Siti Khadijah, karena nggak ada yang akan dimakan. Dan ketika mau Siti Khadijah ini mau meninggal dunia, apa permintaan Siti Khadijah kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW? Ya Habibullah, wahai suamiku, aku ingin hadiah darimu. Apa yang Siti Khadijah minta dari seorang suaminya, presidennya umat Islam,
umat Islam, Habibullah kekasih Allah. Aku cuma minta surbanmu wahai suamiku. Minta surban Pak. Awak ke suami minta macam-macam. Minta surban, oh surban ini yang kuberikan, ini kuberikan. Dan apa kata Rasulullah? Aku benar-benar mencintai Siti Khadijah. Siti Khadijah ini seluruh harta beliau habiskan untuk agama Allah. Bahkan ketika Siti Khadijah mau meninggal dunia, wahai suamiku, sekiranya nanti aku sudah tiada, hartaku habis semuanya untuk agama Allah, dan engkau masih butuh bantuanku wahai suamiku. Semisal engkau menyeberangi sebuah sungai, galilah kuburku, sambung-sambungkanlah tulang belangku, dan berjalanlah engkau di atasnya. Inilah pengorbanan Siti Khadijah yang luar biasa. Dan saya waktu melihat perjuangan Rasulullah dalam dakwahnya, menangis saya dari Mekah menuju ke kota Taif. Beginilah Rasulullah menegakkan agama Islam. Beginilah Rasulullah dalam dakwahnya. Udahlah jauh-jauh berjalan, tiba di kota Taif, dihinakan, kemudian dilempar, kemudian tidak dihargai. Nah sekarang kenapa tidak kita sekali setahun kita mengingat jasa-jasa Rasulullah SAW untuk kita para umat Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, udah jam 3 kurang seperempat. Tadi dibilang sama Bapak pengurus ada acara lain ya. Jadi mudah-mudahan saya berharap kepada ibu perilitan perempuan mudah-mudahan seminggu kita bisa melaksanakan maulid sekali setahun ya, dan kita pun bisa untuk melaksanakan hari maulid Nabi. Nggak fokus saya lagi karena tempat saya ceramah jam 3 kurang ini sudah nelpon saya nih Pak ya, Pak RT. Jadi saya berharap di sini kita tidak ada saling salah menyalahkan. Jangan. Kalau ada pengajian lain cie jo Allahnya nyo, lain Nabi Muhammad jo nyo, Nabi nyo datanglah kemari. Jangan awak balik lo, awak digigi anjing, awak gigi anjing tuh. Hah? Misalnya kita nih, ada anjing menggigi awak. Oh dia gigi dia anjing tuh, ada yang kaja anjing tuh, ada yang gigi lainnya. Sama awak jo, binyo tuh. Nah, jadi kalau mereka nggak datang perwiritan kita, ayo ngomongin. Kita jangan pernah kita memaksakan seseorang. Nanti kalau ada pengajiannya datang kok benar-benar kemana? Nah, itu damai. Islam ini rahmatul lil alamin, rahmat seluruh alam. Sampai kapan kita saling menyalahkan koko? Aku bukan membangga sih kok seketek juang mau mengijek sendiri aja. Sebenarnya saya tidak mau menceritakan ini kepada Bapak dan Ibu, tapi harus sambil cerita. Ambolak ayam mantu ambo sebentar Pak RT. Nah, jadi saya tidak bermaksud sombong ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, tabarakallah, tidak bermaksud sombong. Anak saya yang nomor 3 diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu ke negeri para wali, yaitu negeri Yaman. Di Yaman itu setiap acara maulid Nabi, Masya Allah, luar biasa meriahnya. Di Yaman itu adalah kota yang langsung mendapatkan doa dari Rasulullah. Awak ke Yaman selalu pernah 8 tahun mengisi-ngisi video. Kadang-kadang heran berulang-ulang. Jadi anak aku di kota Yaman itu saya bertanya nih, udah saya tanyakan semuanya. Yang alhamdulillah anak saya tuh mendalami di sana ilmu fikih. Bagaimana Indonesia ini tidak terpecah belah. Kalau Bapak dan Ibu tidak mendengarkan saya, pendapat saya ya nggak apa-apa, karena saya belumlah dan bukan siapa-siapa. Tapi dengarkanlah ustadz yang tinggi-tinggi dari awak, bukan ustadz kelurahan, bukan ustadz Masaji, tapi siapa yang didengar? Ustadz Adi Hidayat 30 juz hafalan Qur'annya. Tahu di Adi Hidayat itu sebelah kiri kanan atas, sebelah kiri kanan bawah. Hawasan alif lam mim sudah tentu barinya di mana? Zalikal kitabu ayat berapa? Diam sadonya kan? Tentu zalikal kitabu. Itu lain jawab. Berpikir-pikir dulu. Kalau Adi Hidayat enggak sebelah kiri kanan atas, sebelah itu tahu dia leo sadonya. Tetapi beliau mengatakan, siapa yang tidak percaya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan Anda gitu. Mudah ngaloleh dari Buya Yahya. Buya Yahya ini adalah pemersatu umat Islam. Kalau dapat kita ini sebagai pendakwah, jangan menyudutkan sesuatu, jangan mencari pecah belah, enggak usah. Misalnya ada orang bercadar,
Wih lah sasek ni kini tu. Baab itu bacadar ni kini. Padahal yang menyicik punya pakai sarawah Hawaii. Nan sasek, nan bacadar atau indah. Ya udah kalau dia bercadar berarti dia memakai mazhabnya yang 4 kan. Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Mungkin dia pakai Hambali mungkin. Kalau yang tak bercadar, Pak, Ustazah kami pakai masker aja. Mungkin mazhab Jokowi. Udah, aman negariku kalau damai. Tapi kalau kita saling menyalahkan, mau dia awak jual nak kami besok pagi masuk Sarugo. Sarugo tu bukanlah punya inyo. Anak tu janjian awak masuk Sarugo minta lah Firdaus lah gitu ya. Nah, jadi baiklah ibu-ibu dan bapak semuanya, bapak RT, bapak RW, mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan awal dan mendapatkan keberkahan oleh Allah, bukan pertemuan akhir hendaknya ya. Jadi saya sekarang ini mohon pamit undur diri, saya akan tausiah lagi ke Jalan Kurau dan telepon-telepon. Bayangkan Bu, saya ditunggu sampai wirid di sini selesai. Sebenarnya saya nggak bisa wirid di sini Pak, tapi karena honornya kadang. Cek Pak RT, yo pulo takwi lah Pak RT. Itu kan intermezzo ambo. Jadi demi menegakkan syariat Islam pemersatu umat biarlah ambo korbankan agak 10 menit. Tapi di sini honor lain nggak nyepotong di sini. Nah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya. Mohon pamit undur diri. Saya tidak ikut makan-makan dengan Ibu. Saya mohon pulang dan salamnya dari sini aja semuanya ya Bu ya. Allah soalnya Ustazah pun nak mau bersalam jawab juga. Ambo ditunggu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.